Semangat pagi di hari Kamis, 25 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini menggunakan istilah Jawa Wilujeng Nir ing Sambikala. Wilujeng Nir ing Sambikala dapat diterjemahkan menjadi selamat terhindar dari segala rintangan dan malapetaka. Biasanya ungkapan ini diucapkan oleh orang tua sebagai wejangan, nasihat sekaligus sebagai doa bagi anak-anaknya saat memulai sesuatu yang baru. Misalnya memasuki rumah baru, tempat kerja baru, tempat bersekolah yang baru, menikah, dan lain-lainnya. Bagi orang Jawa, keselamatan sangat penting agar dapat hidup dengan tenang. Bagaimanakah iman Kristen berbicara tentang keselamatan? Pada perenungan Sabda hari ini kita akan mempergumulkan leksionari bacaan kedua yang berisi nasihat Rasul Paulus tentang keselamatan. Kita akan mencoba mempelajarinya apakah sama dengan Wilujeng Nir ing Sambikala dalam ungkapan Jawa tadi. Roma pasal yang ketiga, ayat 21 sampai dengan 31 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak.
sebaliknya kami meneguhkannya. Demikian kesaksian sabda hari ini. Anggota keluarga Allah, anggap saja kita mempunyai tetangga dekat, Bu Bawel dan Pak Ramah. Bu Bawel orangnya cerewet, senang mengadu. Jika ada anak sedang bermain bola dan bolanya terlempar di halaman rumahnya, Bu Bawel pasti ngomel-ngomel. Kebalikannya, Pak Ramah orangnya baik hati, grapiak semanak dalam istilah Jawa, suka berteman, tidak pelit, sering memberi sayur dari hasil kebunnya, mau membantu jika kita membutuhkan, dan lain sebagainya. Mana dari kedua tetangga tersebut yang diselamatkan? Jawabnya, bisa Bu Bawel yang diselamatkan dan Pak Ramah tidak. Atau sebaliknya bisa Pak Ramah yang diselamatkan atau Bu Bawel tidak. Bisa kedua-duanya diselamatkan atau sebaliknya bisa kedua-duanya tidak selamat. Loh, kok bisa? Dalam bacaan kita tadi, ayat 26 bagian B dan 27 memberikan kesaksian demikian. Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi, keselamatan bukan berdasarkan perbuatan manusia, melainkan berdasarkan iman kepada Allah yang berkarya di dalam Kristus Yesus sebagai anak domba Allah. Jikalau demikian, apakah pengikut Kristus tidak perlu berbuat baik? Sebentar, jangan tergesa-gesa berkesimpulan. Yang membutuhkan keselamatan adalah semua orang. Bukan orang yang dianggap tidak baik atau orang yang dianggap baik saja. Baik Bu Bawel ataupun Pak Ramah, semua membutuhkan keselamatan. Padahal tanpa beriman kepada Allah yang telah berkarya di dalam Yesus Kristus, manusia tidak mendapatkan keselamatan. Jadi, karya kematian Yesus Kristus berfungsi untuk menyelamatkan, bukan mengubah watak. Adapun perubahan watak itu sebenarnya hanya dampak atau efek dari orang yang percaya kepada Allah yang telah berkarya di dalam Kristus Yesus sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan tadi. Maka Rasul Paulus mengingatkan, tidak ada dasarnya untuk bermegah, karena keselamatan kita bukan karena hasil perbuatan atau karena kita melakukan hukum Taurat. Keselamatan hanya karena pemberian Yesus Kristus. Yesus sudah melakukan karya penyelamatan terlebih dahulu bagi semua orang, baik yang dianggap orang baik ataupun orang yang dianggap jahat. Sekarang tentang dampak atau efek dari iman kepada Allah yang telah berkarya dalam Yesus Kristus yang menghasilkan keselamatan. Sudah selayaknya orang yang menerima keselamatan melakukan perbuatan baik, mempunyai watak atau karakter baik sebagai buah keselamatan dan wujud syukurnya. Karena aku sudah diselamatkan, maka aku berbuat baik. Karena aku sudah diselamatkan, maka aku memiliki karakter dan watak yang baik. Perbuatan baik, watak atau karakter baik dari orang yang merasa diselamatkan di dalam Kristus diwujudkan dengan tulus,
tanpa embel-embel yang lain, tanpa motivasi-motivasi yang lain. Mari mencoba merasakan, mengingat lagi dan mengamati kehidupan dunia. Bukankah di dunia ini kita seringkali menemukan orang berperilaku baik, berkarakter baik, selalu menolong orang lain. Kita tidak jarang menemuinya. Namun, kita juga tidak jarang menemui orang-orang yang melakukan perbuatan baik, berkarakter baik karena pengen mendapatkan pujian. Orang berbuat baik karena ingin punya banyak teman. Orang berbuat baik karena ingin terkenal dan lain sebagainya. Hal ini bukan perbuatan baik sebagai dampak atau efek keselamatan. Sebagai anggota keluarga Allah, kita sudah mengakui Allah yang telah berkarya di dalam Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia, dan kita sudah merasakan keselamatan oleh Yesus Kristus itu. Selayaknya karakter watak kita memang berubah menjadi baik. Selayaknya kita selalu melakukan perbuatan baik dan melakukan kebaikan dalam hidup kita dengan tulus, tanpa motivasi yang lain, karena memang itu syukur kita, karena itu rasa kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati bagi setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh ajaib karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Yesus Kristus yang menghapuskan dosa dunia. Karena Allah melakukannya tanpa memandang perbuatan baik kita, watak karakter baik atau buruk kita terlebih dahulu, namun Allah berkarya untuk semuanya. Dan sudah selayaknya kita mewujudkan syukur, kita mewujudkan kehidupan dengan watak dan karakter yang sesuai dengan karya keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Mari kita menyatakan syukur kita, mari kita mewujudkan kehidupan kita dengan menanggapi sabda hari ini terlebih dahulu melalui nyanyian Kidung Jemaat 387. Kita merasa sangat heran karena Allah memberikan keselamatan. Ku heran Allah mau memberi. Kelemahan ragawi, kami pun tetap melegakan siapapun yang membantu kami, siapapun yang bersama-sama dengan kami dan mendampingi kami di dalam kelemahan ragawi. Baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami karena kondisi tubuh manusia yang lemah, sakit penyakit dari dampak COVID. Biarlah kasih-Mu yang ada bagi kami semua. Mampukan juga kami para anggota keluarga Allah membantu dan menolong anak-anak kami yang masih dalam usia belajar untuk semakin mengenal kasih kuasa dan keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam karya Yesus Kristus. Mampukan anak-anak kami semakin merasakan kasih kuasa dan keselamatan-Mu di tengah-tengah suasana yang tidak menentu saat ini. Masa depan mereka kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sekarang kami juga mengingat akan keadaan saudara kami yang sedang mengalami penderitaan karena bencana, baik banjir, baik bencana gempa beberapa waktu yang lalu, tanah longsor ataupun bencana puting beliung, bencana-bencana yang lain. Biarlah kalau ada bagian saudara kami yang sudah menerima keselamatan karena karya Allah di dalam Yesus Kristus, mereka juga tetap berkarakter baik, mewujudkan syukur, mewujudkan kehidupan karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat dalam semua kondisi dan keadaan. Biarlah kasih kuasa-Mu, kebijaksanaan-Mu tetap melingkupi mereka dan menjadi pendorong kebaikan di dalam mereka berkarya.
Demikian juga para medis yang menjadi garda paling depan penanganan pandemi saat ini. Program vaksinasi yang dilakukan bersama-sama untuk kebaikan di suasana pandemi, biarlah kasih-Mu yang ada bagi kehidupan keutuhan ciptaan-Mu di muka bumi ini. Kami menyerahkan kehidupan masyarakat yang mestinya hidup bahu-membahu bekerja sama, membangun damai sejahtera dan menggapai damai sejahtera yang Engkau berikan. Biarlah mereka juga merasakan kasih kuasa-Mu. Kalau anggota keluarga Allah, gereja-gereja Tuhan menjadi pionir-pionir yang merasakan keselamatan dari Tuhan, biarlah kasih-Mu yang ada dan menjadi cerminan baik bagi semuanya dan semua merasakan kasih karunia-Mu. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, seringkali kami kehilangan keselamatan itu karena ulah kami sendiri yang tidak mewujudkan syukur kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mungkin di dalam kehidupan karya mereka ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohonkan gereja-gereja Tuhan di dalam menjalani kehidupan untuk menggapai damai sejahtera dengan takut dan taat kepada Tuhan dengan segala kondisi yang ada saat ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Mari sekarang melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan perbuatan baik, watak dan karakter yang baik sesuai dengan watak dan karakter Kristus yang sudah menyelamatkan bagi kehidupan setiap kita anggota keluarga Allah. Karena kita dilayakkan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus melingkupi setiap anggota keluarga Allah, menjadi kekuatan, menjadi berkat, dan menjadi pengayom sumber kebijaksanaan seutuhnya. Amin.